Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Fortuna sebagai moderator dari kelas 12 IPA 8 di kelompok 5 ini akan membahas tentang sinar inframerah. Sebelumnya, di sini kelompok 5 terdiri dari saya sendiri, yakni Dea Fortuna dengan nomor absen 5, lalu ada rekan saya Meli dengan nomor absen 15, lalu ada Muhammad Bintang Pratama nomor absen 16, dan terakhir ada Virginia Lufti Mandayanti nomor absen 34. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, kita lebih baik untuk mengetahui apa sih yang dimaksud dengan sinar inframerah, ya kan? Nah, sinar inframerah merupakan radiasi gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang antara 700 nanometer hingga 1 mm. Semua benda di alam semesta memancarkan beberapa tingkat radiasi inframerah, tapi sumber yang paling jelas adalah matahari dan api. Radiasi inframerah termasuk jenis radiasi elektromagnetik sebagaimana cahaya tampak yang dihasilkan ketika suatu atom menyerap dan melepas energi dalam bentuk foton. Nah, foton sendiri sudah dijelaskan oleh kelompok 1, yakni tentang dualisme cahaya. Nah, untuk inframerah sendiri, kenapa sih disebutnya sebagai sinar inframerah? Karena frekuensi sinar inframerah itu berada di bawah dari sinar tampak merah, lalu di atas gelombang mikro. Jadi dinamakan sebagai sinar inframerah karena berada di antara dua gelombang tersebut, ya kan? Nah, untuk sinar inframerah sendiri dibagi lagi nih menjadi beberapa. Nah, yang pertama ada sinar inframerah yang frekuensinya lebih dekat terhadap sinar cahaya tampak merah, dan yang kedua sinar inframerah yang frekuensinya lebih dekat ke arah gelombang mikro. Untuk yang sinar inframerah yang frekuensinya dekat dengan gelombang cahaya tampak, itu dia tidak mengeluarkan radiasi panas. Nah, penerapan ini berada pada alat-alat telekomunikasi dan juga pada remote. Lalu yang kedua ada sinar inframerah yang frekuensinya lebih dekat dengan gelombang mikro. Nah, si sinar merah ini dia menghasilkan panas seperti yang kita rasakan pada saat kita berada di dekat api unggun, atau seperti yang kita rasakan ketika di siang hari yang terik, ya kan? Kita merasakan panas karena sinar matahari itu dia meradiasikan sinar inframerah. Oke, masuk ke pembahasan selanjutnya, yakni sejarah ditemukannya inframerah. Inframerah ditemukan secara tidak sengaja oleh Sir William Herschel, astronom kerajaan Inggris, ketika ia sedang mengadakan penelitian mencari bahan penyaring optis yang akan digunakan untuk mengurangi kecerahan gambar matahari pada teleskop tata surya. Nah, oke, bisa dilihat di slide itu ada gambar Sir William Herschel. Lalu kita masuk ke slide selanjutnya, ada perkembangan awal inframerah. Nah, termometer sebagai detektor radiasi, tetapi tak tertandingi hingga tahun 1829 ketika Nobby menemukan termokopel. Lalu sebuah terobosan terjadi ketika Meloni menghubungkan sejumlah termokopel secara seri untuk membentuk termopil pertama. Perangkat baru ini sekurang-kurangnya 40 kali lebih sensitif daripada termometer untuk mendeteksi radiasi panas dan mampu mendeteksi panas dari satu tempat hingga radius 3 meter jauhnya. Peta panas pertama kali dibuat pada tahun 1840 yang merupakan hasil kerja dari Sir John Herschel, putra dari sang penemu inframerah dan seorang astronom terkenal. Jadi si Sir John Herschel ini dia anaknya dari Sir William Herschel, kan? Nah, gambar thermal berdasarkan penguapan diferensial dari lapisan minyak tipis yang terkena panas,
Gambar termal dapat dilihat dari cahaya yang tercermin, di mana efek interferensi dari film minyak membuat gambar dapat terlihat oleh mata. Untuk slide selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, yakni Meli. Sir John juga berhasil memperoleh rekaman primitif dari gambar termal tersebut di atas kertas, yang ia sebut sebagai termograf. Penyempurnaan sensitivitas detektor inframerah berkembang perlahan-lahan. Sebuah terobosan besar yang dibuat oleh S.P. Langley pada tahun 1880 adalah penemuan bolometer. Alat ini terdiri dari sebuah strip hitam tipis patina yang terhubung pada salah satu lengan sirkuit jembatan Weston, di mana radiasi inframerah terfokus dan galvanometer yang sensitif akan memberikan respon. Alat ini dikatakan telah mampu mendeteksi panas dari seekor sapi pada jarak 400 meter. Selanjutnya, sumber inframerah. Sinar matahari langsung mengandung 93 lumens per watt flux radian, yang termasuk di dalamnya inframerah 47%, cahaya tampak 46%, dan cahaya ultraviolet 6%. Sinar inframerah terdapat pada cahaya api, cahaya matahari, radiator kendaraan atau pantulan jalan aspal yang terkena panas. Saraf pada kulit kita dapat menginderai perbedaan suhu permukaan kulit, namun kita tidak dapat merasakan sinar inframerah. Selanjutnya, radiasi inframerah dari tubuh manusia. Pada pengiriman data dengan inframerah, kedua port inframerah harus berhadapan satu sama lain. Hal ini agak menyulitkan dalam mentransfer data karena caranya yang merepotkan. Inframerah sangat berbahaya bagi mata, sehingga jangan sampai sorotan inframerah mengenai mata. Pengiriman data dengan inframerah dapat dikatakan lebih lambat dibandingkan dengan Bluetooth. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sebelumnya terima kasih kepada Meli yang telah menjelaskan sebelumnya. Di sini ada sifat-sifat sinar inframerah. Yang pertama, tidak dapat dilihat oleh mata telanjang. Yang kedua, tidak dapat menembus materi yang tidak tembus pandang. Yang ketiga, dapat dikeluarkan oleh komponen yang menghasilkan panas. Yang keempat, panjang gelombang berlawanan dengan suhu. Jadi, kalau suhu naik, maka panjang gelombang akan turun. Slide selanjutnya yaitu jenis-jenis inframerah berdasarkan panjang gelombang. Yang pertama, inframerah jarak dekat dengan panjang gelombang 0,75 sampai 1,5 mikrometer. Yang kedua, inframerah jarak menengah dengan panjang gelombang 1,50 sampai 10 mikrometer. Yang ketiga, inframerah jarak jauh dengan panjang gelombang 10 sampai 100 mikrometer. Slide selanjutnya yaitu kelebihan inframerah. Pengiriman data dengan inframerah dapat dilakukan kapan saja karena pengiriman dengan inframerah tidak membutuhkan sinyal. Pengiriman data dengan inframerah dapat dikatakan mudah karena termasuk alat yang sederhana. Pengiriman data dari ponsel tidak memakan biaya atau gratis. Adapun kekurangannya yaitu pada pengiriman data dengan inframerah, kedua port inframerah harus berhadapan satu sama lain. Hal ini agak menyulitkan dalam mentransfer data. Karena caranya yang merepotkan, inframerah sangat berbahaya bagi mata. Sehingga jangan sampai sorotan inframerah mengenai mata. Pengiriman data dengan inframerah dapat dikatakan lebih lambat dibandingkan dengan Bluetooth. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kegunaan inframerah. Yang pertama adalah mengaktifkan molekul air dalam tubuh. Hal ini disebabkan karena inframerah mempunyai getaran yang sama dengan molekul air, sehingga ketika molekul tersebut pecah, maka akan terbentuk molekul tunggal yang dapat meningkatkan cairan tubuh. Yang kedua adalah meningkatkan sirkulasi mikro. Bergetarnya molekul air dan pengaruh inframerah akan menghasilkan panas yang menyebabkan pembuluh kapiler membesar dan meningkatkan suhu kulit, memperbaiki sirkulasi darah, dan mengurangi tekanan jantung. Yang ketiga adalah meningkatkan metabolisme tubuh. Jika sirkulasi mikro dalam tubuh meningkat, racun dapat dibuang dari tubuh kita melalui metabolisme. Hal ini dapat mengurangi beban liver dan ginjal. Yang keempat adalah mengembangkan pH dalam tubuh. Sinar inframerah dapat membersihkan darah.
memperbaiki tekstur kulit, dan mencegah rematik karena asam urat yang tinggi. Dan yang terakhir adalah inframerah jarak jauh banyak digunakan pada alat-alat kesehatan. Pancaran panas yang berupa pancaran sinar inframerah dari organ-organ tubuh dapat dijadikan sebagai informasi kondisi kesehatan organ tersebut. Hal ini sangat bermanfaat bagi dokter dalam diagnosis kondisi pasien, sehingga ia dapat membuat keputusan tindakan yang sesuai dengan kondisi pasien tersebut. Selain itu, pancaran panas dalam intensitas tertentu dipercaya dapat digunakan untuk proses penyembuhan penyakit seperti cacar. Contoh penggunaan inframerah yang menjadi tren saat ini adalah adanya gelang kesehatan. Dengan memanfaatkan inframerah jarak jauh, gelang tersebut dapat berperan dalam pembersihan dalam tubuh dan pembasmian kuman atau bakteri. Pembahasan terakhir adalah tentang manfaat inframerah. Yang pertama, dapat dilihat di gambar yaitu remote control. Yang kedua adalah face unlock di iPhone 10. Yang ketiga adalah transfer data. Yang selanjutnya adalah terapi penyembuhan cacar dan encok seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Yang selanjutnya adalah fotografi pemetaan sumber daya alam. Yang selanjutnya adalah fotografi diagnosa penyakit. Dan yang terakhir adalah teleskop night vision. Sekian penjelasan tentang sinar inframerah dari kelompok 5. Semoga membantu untuk teman-teman sekalian dan mohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.